Kita langsung aja, gue mau bahas beberapa film komedi yang menurut gue paling kreatif, paling kocak, paling unik, paling absurd, tapi ya tetap smart dan jadi cool perbincangan orang-orang di dunia. Bisa dibilang kreatif ya, karena dapat dinilai dari beberapa hal seperti set produksi dan seperti syuting yang digunain. Terus kreatifnya juga bisa dinilai dari keunikan ide cerita yang dia punya dan gimana penyajiannya. Oke, unlike anything else, these are something that you never seen before. Let's go to the list. Kita singkirin dulu nih siapa juara 1, 2, dan 3-nya. Gua akan mulai dari peringkat keempat deh. What We Do in the Shadow. Film ini tuh dibesut oleh sutradara Thor Ragnarok, yaitu Taika Waititi. Taika ini ya selalu ngasih sentuhan komedi itu yang khas banget ya. Termasuk di film ini dia tuh pakai metode yang populer dengan istilah mockumentary sebagai plesetan dari mocking documentary. Ya, sebutan untuk film dokumenter yang dibuat untuk ngejek atau nyindir atau ngekritik sesuatu gitu. Ya, semacam dokumenter tapi parodi gitu lah. Jadi lo bayangin aja deh kayak lo lagi nonton film dokumenter atau profil public figure gitu, cuma yang diwawancara di sini adalah public vampir. Nah, di sini tuh mereka adalah vampir yang hidup sejak zaman dulu kala. Ya kan vampir awet muda ya. Mereka tuh berbaur dengan manusia juga, cuman manusia nggak tahu kalau mereka adalah vampir. Next, ceritanya ngalir simpel gitu aja. Gimana keseharian mereka ya, baik saat di rumah atau lagi saat nyamar di antara masyarakat. Terus juga ditanya-tanya ya apa enaknya jadi vampir, apa hambatannya, apa pendapat mereka tentang keadaan sekitar. Ya dibuat serius gitu. When you're a vampire, you become very sexy. One Cut of the Dead. Nah, film ini nih nggak bisa direview guys, karena ya itu merupakan big spoiler. Just go watch it immediately and thank me later. Kalian tuh akan tahu di mana sisi kreatifnya tuh ya ketika lo udah benar-benar selesai nontonnya gitu dan mulailah menonton tanpa ekspektasi apa-apa. Bener-bener nothing tulus. Singkatnya, kalau sinopsisnya adalah film itu film komedi zombie yang di-shoot dalam sekali take. Makanya judulnya One Cut. Jadi ada sebuah production house yang pura-puranya lagi syuting film zombie dan ternyata di lokasi syuting itu ada zombie beneran. Nah, gitu deh kira-kira. Dan kalau udah nonton ya baru deh lo bisa tonton bagian spoilernya untuk tahu di mana kreatifnya film ini menurut gue. Scott Pilgrim vs. The World. Ini nih simpelnya tuh cerita teen flick romance yang mana ada cowok yang naksir cewek cakep dan si cowok harus ngadepin mantan-mantan si cewek demi memperjuangkan cinta si cewek. Because I'm in love with her. Dan bumbunya pun juga yang anak muda banget pada zaman itulah. Ya pengen jadi band terkenal gitu, ikutan audisi, kompetisi agar dilirik label rekaman. Dan sekarang kita bisa bicara kemasannya. Nah, di sini nih kreatifnya nih. Film ini meskipun teen flick romance, tapi ini malah nggak disajiin dalam bentuk drama romance yang pasaran, tapi dibuat action comedy kayak video game gitu. Jadi si cowok itu harus fight battle versus mantan-mantan si cewek yang disebut dengan nama The Seven Evil Exes. Visualnya pun juga kayak video game, ada kayak live meter gitu, ada skornya, ada combo hitsnya, dan animasinya juga ada, dan lagu-lagunya juga keren loh. Borat. Film ini tuh menggunakan konsep yang sama dengan What We Do in the Shadow, yaitu mockumentary. Cuma ya ini memang dokumenter yang ngeparodiin perjalanan jurnalis asal Timur Tengah ke Amerika Serikat. Jadi ya ala-ala liputan profil negara gitulah. Dia diutus negaranya untuk mempelajari culture masyarakat di sana. Cuma di sini Borat ini ya karakternya tuh dibuat agak ketinggalan zaman, kayak orang desa masuk kota gitu. Tapi meskipun begitu dia tetap aware sama stereotip yang ada di sana. Jadi menjadikan film ini sebuah komedi satir yang kreatif. Be Kind Rewind. Nah ini, tau gak sih kalau lu pada zaman sekarang ini banyak lihat video YouTube yang isinya low budget trailer atau low budget version dari remake movie atau something gitu lah, kayak yang biasa dilakuin sama YouTuber Indonesia, salah satunya yaitu Edozel. Nah, gue yakin film ini adalah pelopornya. Hal-hal low budget seperti itu tuh dalam film ini disebut dengan istilah sweded version, yang kemudian sempat booming juga dulu di YouTube. Banyak orang-orang bikin sweded versi
mereka sendiri. Nah, film ini tuh ceritanya tentang karyawan toko rental film. Wah, zaman dulu film di rental lah pokoknya guys, yang ketiban musibah ketika semua filmnya rusak, kasetnya blank, nggak ada isinya. Iya, kaset. Kalian anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu itu namanya kaset apa. Dulu tuh film berformat masih format kaset VHS yang kotak persegi panjang, isinya pita. Nah, kaset-kaset itu rusak, jadi dia mesti gimana nih buat nyelamatin bisnisnya? Gimana ntar kalau ada orang yang mau rental film? Nah, jadi timbullah ide, gimana kalau mereka bikin ulang aja filmnya, bikin sendiri gitu dengan alat dan bahan apa adanya gitu. Mau itu kardus kek, besi bekas kek, terus lokasinya juga bisa numpang di taman kek, atau perpustakaan kek. Ya, jadi lu bisa ngebayangin gimana film yang profesional kayak Ghostbusters, Rush Hour, Robocop, sampai film si Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey itu dibuat ulang dengan amatiran yang handmade gini. Aneh ya judulnya memang huruf R semua karena sesuai dengan set waktunya, yaitu zaman batu, manusia purba. Jadi bahasanya juga cuma gumam gitu. Filmnya tuh kocak habis, sumpah. Idenya kreatif banget lah. Bisa-bisanya punya ide bikin film misteri pembunuhan tapi di zaman purba. Gimana coba? Kalau film-film crime mystery kan biasa settingannya zaman modern lah, zaman sekarang gitu, atau minimal sudah ya 1800-an, 1900-an gitu. Tapi di sini malah dibuat di zaman batu guys, zaman Keystone. Ceritanya nih, ada dua suku yang bertanggaan tapi berbeda. Yang satunya suku bersih, yang satunya suku dekil. Nah, plotnya tuh adalah ketika si suku dekil ingin tahu resep rahasia kebersihan milik suku tetangga. Tapi plot ini ya dipoles dengan muncullah atau terjadilah kematian perdana secara kriminal dalam sejarah peradaban mereka. Jadi proses menguak kebenaran ini nih yang buat ceritanya unik banget karena keterbatasan teknologi dan bahasa yang mereka punya pada zaman itu. Next, Quality 2. Well yeah, ini film Indonesia guys, yang mungkin nggak pernah kalian dengar namanya. Tapi justru inilah satu-satunya film Indonesia yang layak masuk list the most creative comedy movie ever. Meskipun dia film indie yang low budget, tapi ya nggak membuat gue tutup mata akan kreativitas mereka punya. Dan sampai sekarang gue malah belum nemu film Indonesia yang level kreatifnya tuh kayak gini. Dan perihal judul ada angka 2 di belakang itu bukan dari sequel ya, itu memang sebagai gabungan kata. Kenapa dibilang Quality 2? Ya itu tuh kepanjangan dari KW2. Kayak barang-barang fashion gitu kan, banyak versi KW-nya tuh. Ada KW1, KW2, KW Super. Yang KW2-nya tuh di sini ya kemampuan gebuk bantal para maru. Hah? Gebuk bantal? Gebuk bantal kayak acara di 17-an gitu. Tapi menariknya adalah di sini tuh dibuat sok serius ala-ala turnamen Mortal Kombat atau Karate Kid gitu. Lalu kalau mereka KW2, siapa dong yang KW1-nya? Oke, udah sampai sini, maka saatnya kita lanjut ke top 3. Castaway on the Moon. Film ini sudah masuk juga sih dalam list the most essential Korean movie versi gue. Lo bisa tonton videonya di link di atas berikut. Singkatnya seperti ini. What if lo terdampar tapi bukan di pulau terpencil, melainkan di tengah kota? Aneh ya. Dalam film ini tuh ada pulau kecil di tengah sungai. Nah, sungainya tuh ya persis tepat berada di perkotaan. Nah, ada pria nih yang coba bunuh diri terjun dari jembatan. Sayangnya nih, kok sayangnya ya? Untungnya dia nggak mati, melainkan terbawa arus dan terdampar di pulau yang tadi tuh. Sampai di sana dia malah milih untuk tinggal dan hidup di sana dengan apa adanya guys. Segala barang bekas dan sampah dikreasiin jadi tempat tinggal dan alat bantu. Jadi sudah barang tentu nih, set syuting dan propertinya juga dibuat sekreatif mungkin karena berasal dari sampah-sampah yang ada di sana. Selain soal properti syuting, kreativitasnya juga terletak dari plot story dan pemilihan karakter yang begitu spesifik, karena ada satu lagi karakter cewek yang juga sama-sama terdampar di tengah kota. Film ini juga sebuah masterpiece dengan breathtaking visual storytelling. Dave made the maze 100% handcrafted. Yes, kreatif gila di film ini. Semuanya kreativitas kerajinan tangan. Jadi tuh guys, ada seorang pria yang iseng bikin labirin gitu di rumahnya. Nah ternyata nih labirin yang tadinya kecil kok jadinya malah luas banget di dalamnya gitu. Jadi kalau tampak dari luar tuh emang kecil gitu, tapi pas masuk ke dalam baru dia terasa luas banget. Bener-bener kayak labirin di taman hiburan. Cuma bedanya semuanya tuh di sini terbuat dari kertas, karton, kardus, styrofoam dan bahan-bahan sejenis inilah
Orang-orang yang terlibat dalam labirin harus berusaha mencari jalan keluar dengan sesegera mungkin guys, karena keselamatan mereka terancam oleh benda dan makhluk yang ada di dalamnya. Yang anehnya ya makhluk-makhluk itu juga tetap terbuat dari kertas, benda-bendanya juga terbuat dari kertas gitu. Jadi ya lucu aja ngelihat kertas bisa se-scary ini. Oh ya, di sini juga ada beberapa scene yang optical illusion gitu, yang mungkin kalian temui di beberapa museum optical illusion gitu. Oke deh, terakhir siapa yang nggak jadi peringkat satunya nih? Tak lain tak bukan adalah film yang baru aja gue buat ulasan bedah filmnya sebelum video ini, yaitu Swiss Army Man. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa film ini adalah the most creative movie ever, baca review dan pembedahannya di link di atas ini. Nah, selain judul-judul di atas nih, berikut adalah honorable mention film-film komedi yang juga sangat kreatif. Di antaranya ada The Dictator, The Interview, The Terminal, dan Kung Fu Hustle. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan informatif bagi kalian semua. Please, you come see my film. If it not success, I will be executed. Hidup ini tuh hanya sekali. Sayang banget kalau kamu cuma tontonin itu aja. Ya, jadi perluaslah referensi perfilman yang bagus, karena itu memperluas wawasan, pengalaman, dan hiburan kita sebagai manusia yang cuma bisa hidup satu kali. Sayang banget kalau kamu cuma terhibur oleh tontonan yang gitu-gitu aja. Spoiler film One Cut of the Dead. Oke, karena lo berani masuk ke bagian ini, jadi gue anggap lo udah aware sama spoilernya ya, atau gue anggap lo udah nonton filmnya. Nah, film itu kreatif karena ini adalah film yang berada di dalam film, dan filmnya juga ada di dalam film. Nah, film dalam film, iya, filmception. 30 menit pertama itu adalah film hasil one take yang beneran. Jadi mereka beneran nge-shoot secara one take, dan itu disajiin di 30 menit pertama. Nah, tapi yang 30 menit pertama itu merupakan bagian dari film panjang yang menceritakan proses sekelompok orang yang melakukan pembuatan film one take. Nah, jadi di recreate itulah. Jadi mereka syuting one take itu di recreate ke dalam cerita, dan cerita itu yang menjadi film panjangnya gitu. Jadi ya wajar aja kalau kualitas yang 30 menit awal itu ya abal-abal, karena pengerjaan makeup, darah, dan properti syuting lainnya tuh dikerjakan secara keroyokan dan buru-buru, for real, karena tantangannya kan demi one take, jadi harus cepat, gila bukan? Nah, yang pengerjaan one take itu ya memang nggak muncul dalam film, cuman dimunculin dalam film dalam bentuk cerita panjang gitu. Kalau lu mau lihat proses pembuatan film one take-nya tuh ada di credit title, tuh ada behind the scene-nya gitu.